Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Fuad Riyadi selaku dosen pengampu mata kuliah hadis hukum ekonomi dan teman-teman kelas HES 3B yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Nadila Fitria Sofa NIM 54, yang kedua Siti Mustofia NIM 67, dan saya sendiri Sarah Juliana NIM 68. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk materi mengenai produksi akan disampaikan oleh saya sendiri. Produksi. Nah, jadi pengertian produksi ya dalam bahasa Arab yaitu dari kata al-intaj, dari akar kata nataja yang berarti mewujudkan atau mengadakan sesuatu atau pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan penggabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas. Atau secara bahasa ya, produksi itu berarti menciptakan manfaat atas suatu benda. Nah, sedangkan secara istilah kata produksi itu berarti menciptakan dan menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Selanjutnya hadis tentang produksi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la ay'adwa ahadukum fayahtiba ala zuhrihi fayatasaddaqa bihi wa yastawniya bihi minan nas khairu lahu min ayyas ala rajulan a'tahu aw man'ahu dzalika fa innal yadal ulya afdalu minal yadas sufla wa abda bima ta'ul, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri atau tidak meminta-minta. Dari manusia lebih baik daripada meminta kepada seseorang baik ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah atau memberi kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis tersebut itu menjelaskan tentang aktivitas ekonomi. Yang pertama yaitu dorongan untuk rajin bekerja dengan berangkat pagi-pagi sekali. Yang kedua yaitu dorongan untuk rajin bekerja dan berproduksi. Yang ketiga, dorongan untuk melakukan distribusi. Yang keempat, dorongan untuk hidup kesatria dengan tidak meminta-minta. Yang kelima, yaitu dorongan untuk bertanggung jawab dalam ekonomi keluarga. Nah, jadi hadis tersebut itu lebih menegaskan untuk tidak melakukan meminta-minta. Walaupun orang tersebut itu baik ataupun tidak, tetap saja tidak dianjurkan, karena Rasulullah itu menganjurkan untuk manusia, umatnya bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya, materi tentang distribusi akan disampaikan oleh rekan saya Nadila Fitria Sofa. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Fitria Sofa NIM 19210054. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya, yaitu distribusi. Pengertian distribusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu distribution yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya yaitu to distribute yang berarti menyalurkan, membagikan, dan menyebarkan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, distribusi adalah pembagian pengembalian barang-barang kepada
kepada orang lain atau ke tempat tertentu. Sedangkan pengertian distribusi menurut ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi atau sumber harta kekayaan. Kemudian hadis tentang distribusi. Hadis tentang distribusi diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi an Ma'mar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ihtaqara fa khati riwayat Muslim, yang artinya dari Ma'mar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun harta maka ia berdosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Oke, untuk materi terakhir tentang konsumsi akan disampaikan oleh rekan saya Siti Mustofia. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya Siti Mustofia Nur Safitri. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Yang ketiga yaitu konsumsi. Pengertian konsumsi. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Pada hakikatnya, konsumsi adalah mengeluarkan sesuatu dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, hadis tentang konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'mani bani Basyiri radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna halala baina wa innal harama baina wa bainahuma umuru mustabihatu la ya'lamunna katsiru minan nasi famanittaqa subhati faqadis tabara lidinihi wa iradihi faman qa'a fi subhati wa qa'a fi harami karoi yar'a hawa himma yusi ayyar taqa fihi awain likulli maliki himma awa ala wa in himmi himillahi maharimuhu awa ala wa inna fi jasadi wudu'at ida solaha jasadu kulluhu wa ida fasadat jasadu kulluhu awa hiya qalbu. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya dari Abu Abdillah An-Nu'mani bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa ia berkata, ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antaranya keduanya terdapat perkara-perkara syubhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindari diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak pula. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Bukhari dan Muslim. Selanjutnya penjelasan hadis di atas. Yang dimaksud makanan yang halal itu makanan yang diperbolehkan oleh agama dari segi hukumnya. Yang diperbolehkan oleh agama misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain. Makanan yang halal pada hakikatnya
makanan yang diperoleh dengan cara yang halal atau benar. Sedangkan makanan yang haram sudah jelas, yaitu makanan yang dilarang oleh agama untuk dimakan. Dan Allah menjelaskan sesuatu yang haram ada dua macam, yaitu haram zat dan haram arid. Haram arid adalah haram mendatangkan karena suatu sebab. Makanan yang haram zatnya seperti daging babi, darah, bangkai, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Sedangkan haram arid adalah haram yang dimakan karena cara memperoleh atau mengolahnya, misalnya ayam hasil mencuri dan sebagainya. Sekian dari saya. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik tutur kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.